Mari kita mau mengucapkan syukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita. Dan kita tutup mata dan kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya Tuhan, kami hadir kembali Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan terbaik Tuhan, kami bersorak-sorai, kami memuji-Mu Tuhan. Dengan suara kami, tarian kami Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Karena Engkau terlalu banyak kebaikan yang kami boleh terima Tuhan. Terlalu banyak pertolongan yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa, haleluya, amin. Mari semua Bapak dan Ibu saudara-saudari, naikkan ucapan syukur kita lebih dahsyat buat Tuhan kita yang teramat baik. Haleluya. Kita boleh bergoyang, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Na 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 na. Semua katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri semua rahmat yang telah kita terima dan Tuhan kasih. Haleluya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Semua katakan na 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 na, hey, na 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 na. Sekali lagi na 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 na, hey, na 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 na. Mari angkat tangan dan katakan haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di seluruh permukaan bumi ini berkata, yeay. Di atas gunung dan di dalam samudra. Semua siap-siap. Tanganku pun angkat padamu, mensyukuri, syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, syukurlah, hey. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, hey. Sebab Dia baik, oh, bahwasanya, hey, selamanya kasih setianya, kasih semuanya. Na 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 na, hey, na 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 na. Oh, na 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 na, hey, na 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 na. Haleluya. Itulah Tuhan kita yang begitu dahsyat dan luar biasa, amin. Amin. Kasih setia selalu ada bagi setiap kita dan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap harinya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Hey, 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 hey. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kita katakan kembali kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Penuh dengan kejutan buat kita semua. Haleluya. Tak pernah berakhir seumur
katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah, kasih Allah tak pernah berhak, selalu baik. Setiap pagi penuh dengan kejutan, penuh dengan berkat yang baru, tak pernah berakhir di seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sekali lagi, nyanyi baginya, nyanyi baginya sang raja, yeah, selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita lebih lagi. Tuhan kita sungguh dahsyat, amin. Amin. Kasih-Nya yang sangat tak terbatas hingga memenuhi hidup kita, amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, berfokus pada Tuhan kita. Kita mau lebih lagi untuk memanggil nama Dia, Bapa, Bapa, Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami. Mari kita angkat satu pujian menyatakan kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra, Kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. kita angkat pujian ini lagi dari awal. Semusim telah berlalu, Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
lebih luas dari samudra kebaikan Terima kasih kedahsyatan Tuhan. Kami bersyukur Lebih luas kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami. Engkau Bapa yang hebat selama-lamanya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Haleluya. Puji dan syukur hanya bagimu. Kami rasakan pujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, lebih dari segalanya. Syarabarabarabarabu, hirarabarabu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam hidup ini Tuhan, kami sepenuhnya percaya kepada Engkau Tuhan. Karena tidak ada Tuhan lain di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang hidup di dalam hati kami Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang setia, dan Engkaulah Bapa yang mulia. Kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Inilah penyembahan kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkaulah Allah yang setia Tuhan. Engkaulah Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia. Engkaulah Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu
bersyukur padamu. Sekali lagi dengan sangat Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatimu menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya Tuhan. selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dengan apa kami bisa membalas Tuhan semua kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat-sangat berterima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam, kami ingin berfokus Tuhan karena kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di live streaming ini. Kita diberi kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera. Semua sumber dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Kali ini kami semua bisa ikut live streaming ini karena anugerah-Mu, pernyataan-Mu yang sempurna. Coba beri kami semua dan kesempatan begitu baik bisa memuji, menyembah-Mu, bahkan bisa mendengar sabda-Mu hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini, pergaulan yang buruk merusak pribadi kita. Pergaulan yang buruk merusak pribadi kita. Saya ambil 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menasehatkan. Alasannya ialah pergaulan buruk akan merusak pribadi kita. Nah, dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang rohani akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman, membawa kita kepada kemenangan. Sebaliknya, bila kita lebih banyak menghabiskan waktu berhubungan dengan orang-orang yang tidak rohani, kita akan tersesat semakin jauh dari Tuhan dan kita akan terjun bebas menuju kekalahan. Itulah sebabnya Alkitab memberikan penjelasan tentang pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang tepat bagi kita. Oleh karena itu, pilihlah teman atau sahabat yang kita dengan bijaksana. Jangan sembrono. Raja Salomo memperingatkan kepada kita lewat Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, Tuhan menghendaki agar kita memisahkan diri dari pergaulan dunia ini. Nah, kita bisa baca lagi 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka
dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus, kita diperintahkan untuk memisahkan diri dari pergaulan dunia. Ini tidak berbicara tentang pelayanan pekabaran Injil. Memang Tuhan Yesus sendiri melayani orang-orang yang berdosa. Justru kita juga harus berbaur dengan mereka, bersaksi, melayani, berdoa bagi mereka. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tentang orang-orang yang kita pilih untuk menjadi orang yang terdekat atau sahabat kita. Jika kita ingin bertumbuh dalam perkara-perkara rohani, pilihlah orang-orang mengasihi Tuhan, memiliki komitmen untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa lihat Amsal 27 ayat 17. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, janganlah bergaul dengan teman atau sahabat yang perkataan, perbuatannya yang tidak rohani dan cenderung membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin kita membuka diri terhadap godaan iblis. Kita akan semakin akrab dengan dosa. Bisa dipastikan dalam waktu singkat kita akan tercerumus ke dalamnya. Memang Bapak Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus, manusia ada makhluk sosial yang pada kontraknya suka bergaul dengan siapapun. Bergaulan sangat menentukan sikap dan karakter kita. Jika kita sering bergaul dengan orang baik, maka karakter kita tentu akan baik. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan yang buruk, maka karakter kita pun akan buruk. Tuhan tidak menghendaki kita rusak atau tercampur dengan pergaulan yang buruk. Tuhan menghendaki kita benar-benar murni hanya untuk Tuhan. Saya kasih contoh seperti Daud. Daud menjaga pergaulannya dari yang jahat. Nah, kita bisa lihat Mazmur 26 ayat 3-5. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak bergaul dengan orang penipu, orang munafik, orang jahat, orang fasik, tepat seperti perintah Tuhan. Jika kita sudah jatuh dalam dosa, kita harus mohon pada Tuhan untuk mengampuni, supaya kita mendapat bahagianya anak cucu mewarisi bumi. Mari kita lihat Mazmur 25 ayat 11-14. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian diberitahukannya kepada mereka. Nah, jadi kita sudah berbuat dosa, kita harus mau mengakui serta memohon ampun pada Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang diberkati dan berbahagia. Bahkan sampai pada anak dan cucu kita, Tuhan mau bergaul karib pada kita yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh yang kedua. Orang yang bergaul baik dengan Tuhan, yaitu Nuh.
dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 12. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Allah menilai bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, sekalipun orang pada zaman itu hidup rusak, anak-anak Allah bercampur dengan anak-anak manusia, yang berarti sudah tidak murni lagi. Namun tidak demikian dengan Nuh. Nuh tetap menjaga kemurniannya sehingga ia hidup bergaul dengan Allah. Sehingga pada saat bumi dibinasakan oleh air bah, Nuh sekeluarga diselamatkan. Maka Rasul Paulus menyuruhkan kepada kita agar kita berhati-hati menyingkapi pergaulan. Jangan kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang disampaikan Paulus mengacu kepada sebuah situasi ketika sebuah ajaran yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus beredar di kalangan jemaat Korintus. Mereka dengan gencar berusaha mempengaruhi jemaat, sehingga banyak di antara mereka kemudian terpengaruhi. Paulus pun mengingatkan dengan tegas agar mereka tidak terjebak dalam pengajaran yang salah itu. Mereka harus memperhatikan betul pergaulan mereka agar jangan sampai segala yang baik telah mereka capai kemudian hancur berantakan. Pesan ini secara luas masih berlaku hingga hari ini. Ketika penyesatan bisa hadir di mana-mana dengan begitu mudahnya. Perkembangan teknologi membuat media semakin banyak. Dan dari segala sisi kita bisa dipengaruhi oleh ajakan atau ajaran sesat yang seringkali hadir dengan kemasan menarik, sepintas bisa saja terlihat baik dan benar. Jika dahulu pesan Paulus itu merupakan sesuatu yang penting, apalagi hari ini. Kita memang tidak boleh bersifat eksklusif, menutup diri dari orang lain yang tidak sepaham atau seiman. Apalagi menganggap orang itu najis atau tidak tahir. Dengan jelas firman Tuhan melarang kita untuk menjauhi orang lain, menganggap mereka seperti itu dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Tetapi ingat pula bahwa kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita yang terjebak mengikuti arus, malah kita ikut-ikutan rusak. Tugas kita untuk menjadi terang, menghaluskan kita untuk bisa membuka diri seluas-luasnya dengan berbagai pihak. Bersikap eksklusif dengan menutup diri akan sama artinya dengan meletakkan lampu di bawah gantang, sehingga terang tidak akan bisa bercahaya menelangi apa-apa. Nah, kita bisa baca Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menelangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat pula bahwa sebuah terang
sehalnya mampu mengalahkan kegelapan. Gelap tidak akan pernah mampu melawan terang. Segelap gulita apapun, jika cahaya masuk ke sana, maka kegelapan akan sirna. Jika kita kalah, kemudian kita meredup, bahkan menjadi gelap, bukankah itu hal yang ironis dan sangat disayangkan? Kita memang harus membuka diri kepada semua orang. Jangan hanya bergaul dengan sempit saja, tetapi penting pula bagi kita untuk menjaga diri kita supaya tetap bisa berfungsi sebagai terang dan tidak malah ikut masuk ke dalam kegelapan yang menyesatkan. Kita diingatkan untuk mewaspadai segala godaan, tawaran yang bisa dibawa oleh lingkungan pergaulan kita. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Nah, kita harus senantiasa menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Berhati-hatilah karena jebakan bisa masuk dari manapun. Mulai dari sesuatu terlihat menggiurkan atau nikmat, hingga ajaran-ajaran dipoles dalam kemasan yang terlihat baik, namun di dalamnya mengandung banyak hal bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebab kita harus rajin membaca firman Tuhan agar tidak gampang terbujuk oleh kekurangan tahuan itu. Kita hidup di zaman di mana orang jahat, penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, kita bisa lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 13-14. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah kita diingatkan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan dalam melangkah. Bergaul tidak salah, tetapi kita harus bisa kritis terhadap pendapat atau ajakan teman-teman. Jagalah diri kita agar jangan sampai terpengaruh kepada sesuatu yang menyesatkan. Pegang prinsip kebenaran baik-baik. Jangan gadaikan demi solidaritas, demi status, demi pertemanan, ingin terlihat hebat dan sebagainya. Karena itu carilah pergaulan yang baik agar hidup kita diberkati Tuhan. Maka Paulus berkata, jangan kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu media dikagetkan dengan munculnya kembali seorang temannya yang sudah 8 tahun hilang. Orang tuanya sudah melaporkan ke polisi 8 tahun yang lalu. Tetapi tidak ada kabar berita tentang dia sama sekali. Mereka menduga bahwa anaknya terlibat masalah, sudah dibunuh atau mayatnya dibuang entah kemana. Mereka sudah melelahkan, semua teman-temannya pun demikian. Bayangkan betapa kagetnya ketika temannya itu tiba-tiba muncul di depan pintu rumah. Ia masih hidup, meskipun wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, dan di tangannya ada bekas luka, bacokan dan sebagainya. Pecahan mesiu pun atau bahan peledak masih ada tertanam di wajahnya. Apa yang terjadi sehingga ia hilang? Dia belum mau menceritakan apa-apa, kecuali mengakui bahwa dia salah bergaul pada waktu itu, lalu masuk ke dalam lingkungan yang jahat, sampai akhirnya terpaksa hilang untuk sekian lama. Nah, dia berkata bahwa ia mengenalnya betul. Dahulu saya tahu ia orang-orang baik-baik. Lihatlah bagaimana orang baik-baik bisa menjadi seperti itu akibat lingkungan pergaulan yang salah. 8 tahun terbuang sia-sia bekas luka sekujur tubuh.
Puji Tuhan. Tuhan masih pelihara dia, masih memberinya kesempatan untuk bertobat. Saya tidak bisa membayangkan seandainya apa yang diduga orang tua teman-teman itu benar. Alangkah sia-sianya hidup dimulai dengan baik apabila hal berakhir tragis seperti itu. Bahaya pergaulan yang salah bukan saja hanya teman. Ada banyak orang memulai segalanya dengan baik, lalu terjerumus ke dalam dosa karena tidak berhati-hati dalam memilih teman. Saya kasih contoh satu lagi yang ekstrim. Bergaul dengan penjahat bisa mengakibatkan kesalahan fatal seperti ia alami. Tetapi ada banyak contoh-contoh lain mungkin tidak ekstrim itu. Bergaul dengan teman yang suka mabok-mabokkan misalnya. Menjadi sesat karena jatuh cinta kepada orang yang salah. Terjebak pada bujuk layu teman-teman. Terpaksa melakukan sesuatu yang buruk karena takut disingkirkan dari pergaulan dan sebagainya. Ini semua terjadi sekitar kita. Bahkan mungkin kita pun pernah atau masih mengalaminya. Kita mungkin berpikir bahwa sedikit-sedikit melakukan hal buruk tidak apa-apa. Tetapi bagaimana jika hal itu kemudian membawa resiko fatal, lalu kita tidak lagi punya kesempatan untuk kembali. Di samping itu ada banyak pula ajaran-ajaran seolah mengacu kepada firman Tuhan, tetapi ternyata setelah digaji baik-baik malah sangat bertentangan dengan firman-Nya. Dunia menawarkan begitu banyak hal bisa dengan cepat membuat kita tergiur. Maka Alkitab mengatakan, ya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Setiap saat kita bisa bersinggungan dengan orang-orang yang sesat. Saling menyesatkan dan disesatkan. Jika tidak hati-hati, kita bisa dengan cepat menjadi sesat. Ketika sadar situasi sudah sangat sulit, bahkan bisa jadi sudah terlambat untuk diperbaiki. Saat ini sangat penting bagi kita menjaga betul pergaulan kita, agar apa yang sudah kita bangun dengan susah payah tidak berakhir sia-sia dalam waktu singkat hanya karena terjebak dalam pergaulan yang salah. Pergunakan terang Kristus, jadilah terang menyinari kegelapan, bukan menjadi terang yang lemah sehingga gampang diledupkan. Hati-hati dengan pergaulan. Saya kasih satu contoh lagi dari teman saya, punya anak namanya Hasan. Hasan adalah seorang rajin di sekolah. Hasan selalu mengejarkan PR diberikan, juga belajar 1 minggu sebelum ulangan. Akhir-akhir ini muncul sebuah game baru dan seru. Teman-teman Hasan selalu mengajak Hasan bermain game tersebut. Awalnya Hasan menolak bermain bersama mereka, tetapi lama-kelamaan Hasan akhirnya bermain juga. Awalnya Hasan bermain ketika pulang sekolah, tetapi Hasan ikut-ikutan bermain di kelas. Bahkan Hasan juga main dengan teman-teman sampai larut malam. Hasan jadi suka lupa buat PR. Nilai Hasan menurun karena Hasan tidak memiliki waktu untuk belajar. Pengalaman Hasan adalah sebuah contoh sederhana, sering terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Dulunya kita rajin, sekarang menjadi malas. Dulunya kita tidak pernah berkata kasar, sekarang kita malah bisa berkata-kata kasar, bahkan kepada saudara kandung kita. Dulunya kita tidak pernah membantah atau membohongi orang tua, sekarang kita membohongi melawan orang tua. Bahkan tidak sedikit remaja yang terjerumus untuk merokok, menonton film berbau pornografi, mengkonsumsi narkoba. Sebenarnya kita merefleksikan diri, penyebab paling memungkinkan dari kemerosotan karakter kita adalah lingkungan pertemanan kita. Maka Paulus berkata, jangan sesat.
Dan pergaulan buruk bisa akibat merusak pribadi kita, terutama di lingkungan pertemanan kita. Paulus berkata di dalam surat jemaat di Korintus untuk berhati-hati, tidak tersesat dalam pergaulan buruk, karena pergaulan buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, sebelum kita terlanjur rusak oleh perilaku buruk lingkungan pertemanan kita harus tegas untuk berani mengatakan no. Jangan lagi terlibat dalam kebiasaan buruk tersebut. Tentu melepaskan kebiasaan buruk yang sudah terlanjur merekat akibat pergaulan yang salah sangatlah sukar. Oleh sebab itu, langkah-langkah bisa dilakukan. Alkitab memang menyatakan secara gamblang bahwa orang percaya harus memilih pergaulan dengan hati-hati. Maka Paulus mengatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Jadi pergaulan buruk bukan hanya merupakan hal beresiko bagi kerohanian, tetapi juga merupakan hal yang harus dihindari. Dari orang percaya memilih pergaulan bukan karena pilih kasih terhadap orang tertentu, tetapi karena orang percaya lebih mengasihi Allah yang kudus, menginginkan orang percaya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang percaya tidak boleh merasa dirinya cukup kuat dalam menjaga hidup. Seperti Paulus mengatakan lewat 1 Korintus 10 ayat 12. Siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dari Matius 6 ayat 13 juga, Tuhan Yesus juga mengajarkan doa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini berarti orang percaya harus menjauhkan diri dari pencobaan, bukan malah mencobaan diri sendiri. Nah, kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus seperti Yusuf, segera menghindar istri Potifar mengajarkan berzina. Seperti Kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Jadi kita harus seperti Yusuf, segera menghindar dari istri Potifar mengajak berzina. Itu yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kali ini Engkau memberitahukan kami tentang pergaulan buruk akibat merusak pribadi kami masing-masing. Maka kami harus pilih teman sahabat yang baik, yang bijaksana. Dan juga ada punya keluhan yang tinggi, sehingga kami bisa dipengaruhi dengan rohani yang tinggi. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu yang pagi ini sangat berarti bagi hidup kami. Mulai kami harus pilih-pilih berteman dengan yang baik. Kami tidak mau sembrono, kami harus pilih orang-orang yang baik supaya kami hidup kami baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Selalu memberkati kami semua yang ikut dalam live streaming ini. Engkau selalu memberkati setiap orang yang takut dengan Engkau. Sehingga selalu juga Engkau memperlihatkan kuasa-Mu yang tak terbatas, menyembuhkan orang-orang sakit, memberkati orang-orang di dalam kegelapan. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Persiapkan diri yang mantap, persiapkan hati, dan kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita semua. Haleluya. Amin.
Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita menghampiri perjamuan kudus. Mari kita ambil roti ya. Ambil roti dulu. Nah, mari kita ambil roti, kita angkat di atas kepala kita. Jadi perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kerafilah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus ada materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita ambil cawang, taruh di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan kita ke atas. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong dan akan dibelai-belai oleh pakuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan mengampuni engkau, bukan meruntuhnya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya.
Tuhan akan memberikan hati bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan puas. Mari kita juga arahkan tangan kita ke atas terus. Terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.